semua, semoga baik-baik aja ya. Oh iya, kenalin, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai konversi lahan konvensional ke lahan pertanian organik. Bentar, oh iya, kita kan belum perkenalan. Izin memperkenalkan ya semua. Sekali lagi, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Yukta, Wahyu, Tia, Vira, dan Syifa. Sebelum lanjut ke materinya, di sini ada lahan pertanian organik, lahan pertanian konvensional, dan konversi lahan. Apa ya semua ini? Oke deh, kita lanjut aja kali ya ke definisi lahan pertanian konvensional dan lahan pertanian organik. Jadi, lahan pertanian konvensional itu merupakan lahan pertanian yang menggunakan input produksi dari bahan-bahan kimia. Sedangkan lahan pertanian organik itu merupakan lahan yang digunakan dalam kegiatan budidaya pertanian yang mengendalikan bahan-bahan alami dan terbebas dari residu pupuk dan pestisida. Oh iya, bagaimana ya cara mengkonversi lahan pertanian konvensional ke lahan pertanian organik? Jadi yang pertama itu ada mencari informasi mengenai berapa lama proses konversi lahan tersebut. Konversi lahan pertanian konvensional ke lahan pertanian organik membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Dilakukan sebelum penebaran benih untuk tanaman semusim dan 2 tahun sebelum panen pertama untuk tanaman tahunan. Dan yang kedua ada membersihkan lahan. Lahan yang akan dikonversi harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa tanaman yang berserakan. Apabila terdapat sisa-sisa dedaunan, maka dapat dimanfaatkan untuk dijadikan kompos organik. Dan yang ketiga, ada memberi pupuk organik di area lahan. Nah, ini tuh lahan yang akan dikonversi ke lahan organik diberikan pupuk organik dari kotoran hewan dengan dosis minimal 2 kg per meter persegi. Dan yang keempat, melakukan penanaman jenis tanaman yang berbeda. Pada suatu lahan tersebut ditanami oleh tanaman sejenis, misalnya padi. Namun, belum semua blok yang ada di unit tersebut telah berstatus organik. Nah, yang kelima ada menanam benih tanaman organik seperti benih bersertifikat organik, dapat menggunakan benih yang diperdagangkan. Lalu yang terakhir, untuk tanaman semusim dilarang melakukan transplanting dari lahan non-organik ke organik. Dan yang keenam, melakukan pencegahan dan pengendalian OPT. Nah, jadi di pencegahan dapat dilakukan dengan pemilihan varietas yang sesuai, program rotasi, program penanaman tumpang sari, pengolahan tanah secara mekanik, penggunaan tanaman perangkap, dan pengendalian mekanis. Sedangkan pengendalian dapat dilakukan dengan pengendalian kurma, pengembalaan ternak, menggunakan pestisida yang akan bersertifikat organik. Selanjutnya ada melakukan pencegahan kontaminasi. Yang pertama untuk tanaman penyangga. Apabila terjadi kontaminasi udara pada tanaman semusim yang kita tanam, maka kita dapat menanam tanaman penyangga dengan lebar minimal 2 meter dan dikelola secara organik. Tanaman penyangga tidak dapat diklaim sebagai tanaman organik. Dan yang kedua ada zona parit. Tanaman penyangga ini harus terdiri dari varietas yang berbeda sehingga dapat dibedakan dengan tanaman yang diajukan untuk sertifikasi. Dan untuk tanaman tahunan, kita dapat menanam tanaman penyangga minimal 2 baris tanaman yang dikelola secara organik, yang dianggap sebagai buffer zone dan tidak dapat diklaim sebagai organik. Selanjutnya, ada untuk kolam. Namun, jika sumber kontaminasi dari sumber air, maka harus dibuat filterisasi dengan ukuran 0,1% dari total luas lahan untuk meminimalisir kontaminasi. Contoh, kolam penampungan digali sedalam minimal 50 cm dan ditanami tanaman yang menyerap kontaminan, misalnya tanaman eceng gondok. Setelah semua tahapan dilakukan, maka lahan siap untuk digunakan dalam budidaya tanaman organik. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.